riswah ini ya, atau sogokan ini ayyuhal ikhwah mempunyai bahaya yang sungguh sangat banyak. Ya, di antaranya adalah bahwa dengan menyogok tersebut, memberikan sejumlah uang kepada orang tertentu dalam rangka mengambil hak orang lain yang bukan hak dia, ini jelas akan menghancurkan tatanan hidup masyarakat. Ya, menghancurkan tatanan hidup masyarakat ini secara umum. Masyarakat tak akan bisa berjalan hidup mereka secara lancar. Ya, tatanan hidup mereka semuanya harus mesti dengan dibayar. Ya, bukan di atas dasarkan yaitu kejujuran mereka, kebaikan mereka, ya, dan keahlian mereka dalam satu bidang. Tetapi untuk mendapatkan sesuatu mereka harus dengan cara memberikan bayaran sejumlah uang yang kita sebut dengan uang pelicin. Ya, dia nggak bisa ke sini kecuali harus ada uang pelicin. Ya, nggak bisa dia melaksanakan ini kecuali harus ada uang sogokan yang harus mereka berikan. Harus mereka berikan riswah. Baru bisa mereka mengurus ini, mengurus itu, mengambil ini, mengambil itu, menjual ini, menjual itu, dan lain sebagainya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Rusaklah tatanan hidup masyarakat. Nah, negara yang semarak riswah ini kehidupan masyarakat mereka hancur, kacau balau, nggak teratur, saling tindih menindih, yang kaya menindih yang miskin, yang kuat menindih yang lemah, yang punya jabatan menindih yang rakyat jelata. Ya, itu yang akan terjadi. Kemudian diantaranya juga, ya, yaitu ta'khiru nama'il iktisadi. Ini akan menjadikan lambatnya perputaran ekonomi. Ya, enggak berkembang ekonomi dibuatnya ayyuhal ikhwah. Disebabkan kenapa? Menyogok. Kenapa demikian ayyuhal ikhwah? Ya, antum lihat. Ya, barang-barang yang masuk ke sebuah negara, barang-barang impor umpamanya. Ya. Itu berapa meja yang harus mereka bayar baru sampai ke tangan dia lalu bisa dia jual? Tangan pertama, meja pertama harus sekian uang baru bisa barangnya bebas masuk. Belum sampai ada orang lain lagi menahan. Lain ditahan lagi, ditahan sampai mungkin 10 bahkan 20 bahkan lebih daripada itu, yaitu sejumlah amplop-amplop diberikan kepada mereka agar barang mereka sampai ke tangan. Sebenarnya bukan prosedur, tetapi hanya mereka memanfaatkan para pedagang. Akhirnya apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Yang terjadi pertama, barang susah masuk. Yang kedua, orang mikir mau memasukkan barang tersebut disebabkan kenapa? Banyak yang harus mereka bayar. Nah, setelah sampai barang tersebut ke tangan para pedagang tersebut, apa yang terjadi? Ini akan menyebabkan harga barang melambung. Gak mungkin dia setelah dia keluarkan uang sekian jadi modal kan? Jadi modal apa tidak itu? Bertambah modal mereka yang harusnya modal cuma satu barang mungkin modalnya 1 juta menambah akhirnya modal 2 juta. Mau dijual berapa lagi barang? Akhirnya jadi mahal barang. Makanan pokok, beras jadi mahal, bahkan minyak jadi mahal. Ya, ikan asin, telur dan lain sebagainya jadi mahal. Disebabkan apa? Banyaknya meja-meja yang harus mereka bayar. Ya, demi dapatnya barang tersebut. Mereka juga mau makan, mereka juga berusaha. Dan masyarakat juga membutuhkan. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, subhanallah, terjadilah yaitu naiknya harga barang. Jadi membuat naik harga barang itu siapa? Siapa yang akibat siapa? Ulah siapa yang membuat harga barang pasar naik? Ya manusia juga kan, yang pada akhirnya kita mengeluh sendiri. Subhanallah. Kemudian dengan sogok ini ayyuhal ikhwah, tertindasnya hak orang-orang lemah. Ya, hak orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Ya, subhanallah. Antum lihat, ya, hak-hak mereka orang-orang lemah yang tidak mempunyai sejumlah uang untuk menyogok. Bisa enggak mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya, orang kuat?
Nggak bisa ayyuhal ikhwah. Ya, subhanallah. Sekarang yang memonopoli ya bisnis-bisnis siapa? Orang kuat dan kaya. Orang miskin yang jenius, yang jago di dalam berbisnis nggak bisa mengembangkan usahanya. Kenapa? Dia nggak punya uang untuk menyogok. Ya, akhirnya bahkan kalah bisnis mereka disebabkan oleh bisnis orang-orang yang berada, yang dekat mungkin dengan orang-orang tertentu, yang dia dapat memberikan bayaran. Akhirnya apa? Ini bisnis kemarin yang dia kembangkan mati disebabkan oleh bisnis yang lebih besar yang ada di samping kiri kanannya. Subhanallah. Ya, tertindas rakyat siapa? Fakir, miskin dan lemah. Di antaranya juga sering dirampas tanah-tanah rakyat yang memalsukan surat-surat lalu menyogok pihak tertentu. Nah, ini yang sangat banyak kita lihat. Bagaimana tanah-tanah rakyat yang rakyat nggak tahu apa-apa, urusan ke pemerintah dia nggak tahu. Ya, akhirnya dibuatkanlah, dipalsukanlah surat. Lalu diambillah, dicaploklah tanah rakyat ini, kebun rakyat ini yang sudah turun-temurun mereka pakai dari nenek moyang mereka. Akhirnya harus mereka relakan tanah mereka karena dia menang di persidangan. Dia nggak punya uang untuk pelicin. Orang yang punya uang licin saja jalannya. Akhirnya dia dimenangkan. Dia dapat menyewa pengacara ini 1000 pengacara bisa dia sewa untuk memenangkan kasusnya. Miskin, lemah, dia nggak tahu hukum, dia nggak tahu uang dan lain sebagainya, kalah. Akhirnya terampaslah tanah-tanah rakyat. Ini kezaliman, subhanallah. Hancur apa tidak tatanan hidup masyarakat seperti ini? Hancur. Ya, di antaranya lagi ya, rakyat miskin tidak dilayani hak-hak mereka di pusat-pusat pelayanan publik. Ya, karena tak punya uang pelicin, padahal mereka digaji dari rakyat. Pergi dia ke kantor ini untuk mengurus urusannya, antrian paling terakhir. Kenapa enggak berjalan-jalan antrian ini? Ternyata ada yang bayar depan. Udah sejam duduk di situ, antrian tetap nomor sekian aja. Enggak dipedulikan dia. Padahal mereka itu melayani rakyat yang menggaji mereka, uang dari mana? Diambil dari rakyat. Dari rakyat, ayyuhal ikhwah. Dan harusnya mereka bekerja untuk kepentingan rakyat tanpa mengambil sesuatu pun dari rakyat, kepentingan mereka. Karena mereka sudah digaji oleh rakyat. Sekarang diambil lagi dari rakyat yang mengurus urusan-urusan mereka atas nama sogok, riswah. Ya, akhirnya apa? Yang lemah 3 hari baru selesai urusan dia, subhanallah. Di rumah sakit lagi yang kita ya sayangkan. Kalau mereka menegakkan sistem-sistem seperti ini, bisa saja mereka tak terlayani, mati banyak orang seperti itu, tersia-siakan karena dia tidak mempunyai sesuatu untuk menyogok dan lain sebagainya. Baik. Kemudian orang-orang yang pintar dan baik, yang berpengalaman, ya, yang ahli, yang jenius, yaitu dari pemuda-pemuda ya di negeri tersebut, terpinggirkan mereka. Tidak dipakai hak mereka. Kenapa? Karena mereka miskin. Mau masuk ke pegawai ini nggak bisa, bayarannya harus sekian. Dia mau masuk ke sini bayarannya harus sekian. Mau jadi ini bayarannya harus sekian. Akhirnya apa? Dia mempunyai otak yang jenius. Dia mempunyai kehebatan. Dia mempunyai kekuatan, kejujuran. Tetapi dia miskin. Dia nggak punya untuk sesuatu yang dia bayarkan. Kalaupun seandainya dia punya, dia tahu hukum, dia nggak mau bayar. Akhirnya yang masuk di situ siapa? Yang bego, yang bengkok, yang tak tahu apa-apa, yang tidak mempunyai kejujuran, dibayar oleh bapaknya dia masuk. Akhirnya yang bersarang di situ apa? Tikus-tikus. Ya? Akhirnya yang bersarang di situ tikus-tikus yang menggerogoti tempat tersebut dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, ini akibat apa? Riswah. Akibat dari riswah. Subhanallah, ini bahaya. Akhirnya kita lihat muncul orang-orang yang tidak berpengalaman, orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa, dan bahkan orang-orang yang tak mempunyai kejujuran. Bagaimana dia dikatakan jujur? Masuknya saja dia udah nggak jujur.
Ya, dia beli bangku itu, dia beli pekerjaan tersebut. Padahal seharusnya dia masuk ke situ sesuai dengan apa? Keahlian dia dan kejujuran dia. Lalu dia masuk, harusnya seperti itu, karena dia ini orang yang akan mengurus urusan orang banyak. Akan tetapi tempat tersebut hijau, banyak yang tumbuh di sana, diminati oleh setiap orang. Akhirnya yang mencicipinya hanya orang-orang yang berada yang tidak punya agama, ya dan billah. Akhirnya apa? Kita lihat banyak anak-anak bangsa terkadang yang tidak dipakai otak mereka, kerja mereka, keahlian mereka hanya disebabkan tak punya uang. Siapa yang layak yang masuk situ? Orang-orang yang tidak layak untuk memangku jabatan tersebut. Oleh karena Nabi SAW katakan apa? Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, apa? Tunggu kehancurannya, tunggu hari kiamat akan datang. Ya, akan hancur, akan binasa, tak akan selesai permasalahan oleh mereka. Ya, dan akan muncul pula generasi-generasi yang memungut riswah setelahnya, terus begitu turun temurun. Ya, akhirnya sudah menjadi berurat berakar di tubuh mereka, susah untuk dihilangkan. Mau ditangkap semuanya. Mau sebuah provinsi dibuat sebuah penjara. Kenapa? Satu provinsi buat seperti itu semua. Penjara apa lagi mau dibuat? Ya, kalau sudah berurat berakar. Subhanallah. Ya. Kemudian termasuk juga barang-barang, ya, akan menjadi mahal karena proses barang tersebut masuk ke tempat itu melalui meja-meja sogok seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, subhanallah. Itulah penyebabnya ternyata harga barang itu naik. Banyak bangku-bangkunya, meja-mejanya. Saya pernah sampai untuk melihat di suatu daerah di daratan, yaitu mobil bawa kayu begitu atau bawa pasir, tapi melalui perjalanan yang panjang, di sepanjang jalan banyak yang ngambat itu, yang uang inilah, uang itu, uang ini. Satu tempat 5.000, 10 tempat dah berapa? Itu baru satu trip. Akhirnya kayu yang dia bawa seharusnya bisa dijual murah, akhirnya jual mahal. Kenapa? Ini enggak akan mungkin, yaitu kayu ini dijual segitu, habis modal kita, naik modal. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Yang menjadi sasaran sekarang, yang menjadi sasaran diakibatkan karena riswah itu siapa? Rakyat jelata. Ya. Rakyat jelata. Mungkin si orang yang menjual beras ini, dia mudah saja bayarnya. Mau berapa konter dia mudah aja bayarnya. Nanti kita jual sama masyarakat, harga berasnya 20.000. Masyarakat mau nggak mau dia harus bayar, harus beli. Kenapa? Dia mau makan. Begitu. Akhirnya yang menderita sekarang siapa? Rakyat yang tidak berdosa. Subhanallah. Ini akibat dari apa? Riswah. Ya. Sehingga masyarakatlah yang membayar, ya, riswah tersebut, dibebankan kepada masyarakat oleh para pemberi riswah tersebut. Ini akibat orang yang memungut riswah. Ya, pemberi riswah terpaksa atau tidak terpaksa dia bayar. Akibatnya kepada masyarakat.